Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi untuk adik-adik kelas 10 multimedia ya. Jadi pada kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dan sudah memasuki pertemuan ketiga adik-adik ya. Kemudian untuk kali ini kalau kemarin kita sudah membahas yang namanya Etaminda ya, itu sebenarnya itu sudah habis satu bab. Saya rencananya jadi kalian kali ini sudah berhasil menyelesaikan satu bab mata pelajaran ya. Yang rencananya sih saya ingin mengadakan ulangan mungkin ya, tapi mungkin itu minggu depan. Jadi silakan adik-adik pelajari dulu untuk bab-bab kemarin atau materi-materi yang kemarin kita kita pelajari seperti itu. Jadi mulai dari algoritma dan sebagainya di pertemuan pertama, kemudian minggu lalu itu ada Etaminda. Jadi itu silakan dipelajari adik-adik ya untuk sebagai persiapan. Nah kemudian kita lanjut untuk materi hari ini. Itu ada kita akan berkenalan dengan yang namanya software pengolah kata. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, maaf. Jadi kalau software pengolah kata itu seperti yang kita tahu itu mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya Microsoft Office Word itu kalau untuk di Windows atau di laptop itu. Nah untuk di HP itu untuk adik-adik yang belum ada laptop saat ini ya, jadi untuk di HP itu bisa menggunakan yang namanya WPS Office atau Google Docs ada namanya. Itu termasuk dalam jenis-jenis software pengolah kata ya adik-adik ya. Jadi seperti adik-adik lihat di sini, adapun KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini itu kita sudah masuk ke kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 berikut dengan tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Nah, namun sebelum masuk ke software lebih dalam mengenai software pengolah kata, itu kita harus berkenalan dulu dengan jenis-jenis paragraf. Ya ini bisa dibilang sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Namun ini perlu juga kita pelajari sebelum kita masuk lebih dalam ke software pengolah kata. Nah, kenapa kenapa kita perlu belajar paragraf? Padahal kita ini kan harus praktek software pengolah kata. Nah, tadi pentingnya kita tahu jenis-jenis paragraf ini nanti karena pada saat praktek itu pasti karena kita menggunakan software pengolah kata itu pasti kita akan banyak mengetik nanti kita akan membuat paragraf-paragraf. Nah jadi itulah kita perlu tahu dulu jenis-jenis paragraf yang ada. Kemudian nanti ketika praktek kita hanya tinggal mempraktikannya saja dengan menggunakan software pengolah kata ya. Jadi software pengolah katanya adalah alat dan paragraf inilah yang nanti akan mengisi ketikan kalian seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini jenis-jenis paragraf. Kalau kalian pernah dengar kata paragraf, saya kira di SMP pasti sudah pernah dibahas ya. Jadi gampangnya, jadi paragraf ini adalah susunan dari kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan atau biasa kita pernah dengar alinea. Nah, jadi itulah biar gampang saya gambarkan. Jadi seperti itulah yang disebut dengan paragraf. Nah kemudian jenis-jenis paragraf itu ada 4 adik-adik ya. Jadi ada yang namanya deskriptif, ada argumentatif, naratif, dan persuasif. Jadi untuk pertemuan kali ini, jadi kita akan fokus dulu membahas mengenai jenis-jenis paragraf seperti itu. Oke, lanjut. Nah yang pertama itu ada yang namanya paragraf deskriptif adik-adik ya. Jadi paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang di dalamnya itu terdapat sebuah penggambaran. Jadi paragraf yang menggambarkan, menjelaskan ataupun mendeskripsikan sesuatu hal secara rinci, secara lengkap, secara keseluruhan. Nah, itulah yang namanya paragraf deskriptif. Nah, seperti saya sedikit singgung tadi, adapun ciri-ciri dari paragraf deskriptif tersebut itu seperti saya katakan tadi, itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua ada penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, dengan melibatkan kesan indera. Jadi apakah kita melihat benda itu kemudian kita jelaskan, kita merasakan benda itu baru kita jelaskan. Jadi seperti itu. Kemudian membuat kita sebagai yang membaca
atau yang mendengar itu merasakan sendiri apa yang dijelaskan seperti itu. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan, pokoknya secara terperinci. Nah, sebagai contoh untuk paragraf deskriptif ini, sebagai contoh singkat ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ya. Jadi misalkan aku bersekolah di SMK Pariwisata Banyuatis. Sekolahku terletak di Banyuatis dan sekolahku memiliki 3 jurusan, ada AP, ada TB, dan ada multimedia. Jadi pada paragraf ini saya mencoba untuk menggambarkan atau mendeskripsikan SMK Pariwisata Banyuatis. Jadi seperti itu singkatnya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada namanya paragraf argumentatif ya. Jadi ada kata argumen di sana. Argumen itu bisa diartikan pendapat atau penguatan. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang di dalamnya terdapat pendapat atau sikap yang disertai alasan-alasan dari pendapat tersebut. Nah, ketika kalian berdiskusi atau ngobrol dengan teman kalian atau ngobrolin sesuatu topik tertentu, kalian mengeluarkan pendapat dengan ini karena alasannya seperti ini. Nah, itu kalian sudah menerapkan yang namanya argumentatifnya. Jadi ada pun ciri-ciri paragraf argumentatif itu ada berisikan ide dari si orang yang mengeluarkan pendapat terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian ada memuat alasan yang logis, alasannya harus masuk akal, kenapa bisa mengeluarkan pendapat tersebut. Kemudian bersumber dari data yang aktual, ini sama, jadi data yang sebenar-benarnya, ada analisanya. Kemudian bersifat persuasif juga. Kemudian yang selanjutnya itu bersihkan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Analogi ini bisa dikatakan sebagai perumpamaan ya, atau perumpamaan seperti itulah. Kemudian bagian penutup itu kemudian pada bagian terakhir atau bagian penutup dari kalimat ini itu berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dilakukan. Nah, sebagai contoh, adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi pandemi COVID-19 sudah memakan banyak korban. Ya, kenyataan kalau di Indonesia sendiri bahkan sudah sekian juta atau sekian ratus ribu, sekian juta korban yang meninggal akibat COVID. Dan selain itu bukan hanya korban meninggal, jadi ada sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya juga terkena dampak. Sekarang kita jadinya belajar online, tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, ini juga merupakan imbas juga, atau kita juga sebenarnya adalah korban. Maka dari itu, gimana solusinya? Jadi di sini dikatakan, maka dari itu kita harus rajin menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya apa? Kesimpulannya apa? Untuk menyudahi pandemi ini, seperti itu. Sebagai contoh ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Itu kita selanjutnya itu ada yang namanya paragraf naratif ya. Mungkin kalau di SMP kalian pernah dengar narasi gitu. Jadi narasi bukan acaranya Mbak Najwa ya, bukan. Jadi ini paragraf naratif. Nah, di paragraf naratif itu merupakan paragraf yang berisikan karangan ya. Ada kata karangan di sana. Nah, di mana karangan tersebut mengungkapkan suatu peristiwa atau pengalaman pribadi dari si orang yang membuat paragraf ini atau dari pengalaman orang lain, di mana itu dituliskan secara runtut ya. Jadi secara berurutan dari yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Jadi urutan kejadian yang dijelaskan itu dijelaskan secara berurutan. Nah, adapun ciri-ciri paragraf naratif itu katanya mempunyai unsur-unsur utama. Jadi ada alur, ada plot, ada tokoh, ada konfliknya juga, dan ada latar. Kemudian paragraf naratif itu dibuat dari sudut pandang si pembuat atau dari sudut pandang si penulis. Dia memuat mengenai pengalaman si penulis. Kemudian ada unsur rangkaian waktu dan juga ada informasinya. Nah, sebagai contoh, adik bisa lihat pada poin contoh itu ya, misalkan hari ini merupakan hari Minggu ya, padahal hari ini hari Senin, kemarin hari Minggunya ya. Jadi hari ini merupakan hari Minggu. Andi bangun lebih awal untuk berolahraga, kemudian membersihkan kamar, membersihkan rumah, lalu mandi dan makan sarapan yang dibuat oleh ibunya. Kemudian Andi lanjut beristirahat dan mengerjakan tugas sekolah. Ya, jadi di sini adik-adik bisa lihat. Jadi saya sebagai yang membuat paragrafnya itu seperti mengungkapkan peristiwa hari Minggu, kegiatan dari si Andi di hari Minggu. Jadi yang pertama dia bangun lebih awal, kemudian dia berolahraga, kemudian dia bersih-bersih,
kemudian sarapan, istirahat, dan lanjut mengerjakan tugas sekolah ya. Jadi kejadiannya itu berurutan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh untuk paragraf imperatif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya paragraf persuasif ya. Jadi paragraf persuasif merupakan paragraf yang mengandung ajakan ya. Jadi ketika kalian coba-coba ngajakin teman kalian kemana itu ya, itu sebenarnya juga salah satu contoh hal yang bersifat persuasif gitu. Nah, ajakan dari ajakan ini itu bermaksud untuk membujuk para si pembaca ya, jadi orang yang membaca untuk melakukan atau mengikuti instruksi ataupun ajakan yang disampaikan oleh si penulis ya. Jadi bertujuannya untuk mengajak seperti itu. Nah, kemudian adapun ciri-ciri paragraf persuasif itu berisi data dan fakta, itu harus ya, karena kita akan mengajak orang. Karena kita akan mengajak orang, jadi itu data dan fakta itu agar si orang yang kita ajakin itu mau. Jadi apa yang kita ajakin, hal yang kita ingin ajak orang itu harus jelas itu. Jadi ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah mengajak, seperti saya katakan tadi, itu mengajak, mempengaruhi. Maka itu dari itu sebuah paragraf persuasif itu harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan didukung dengan fakta. Kemudian meyakinkan pembaca itu otomatis. Kalau kita tidak bisa meyakinkan pembaca, bagaimana kita akan mengajak seperti itu. Nah, berisi kata-kata ajakan dan yang bisa mungkin harus menghindari konflik seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah iklan jasa belajar programming atau les programming ya. Ini kebetulan juga merupakan proyek saya dan teman-teman saya ya. Jadi ini hanya sebagai contoh ya adik-adik ya. Nah, misalkan di sini dikatakan Anda ingin mengasah skill programming Anda, sering bingung ketika mengikuti tutorial di YouTube misalkan, ingin proses belajar Anda didampingi sampai Anda lancar. Nah, ayo silakan bergabung bersama kami di kodeinsia.com, daftar dan pilih paketnya sekarang juga. Nah, jadi ini sebagai contoh saja adik-adik ya. Jadi jangan terlalu diambil serius. Jadi ini sebagai contoh. Jadi pada paragraf ini kalau kalian lihat itu ada banyak kata-kata ajakan ya. Jadi ini juga berisi fakta di mana ada mungkin beberapa jenis orang yang ketika belajar itu dia harus didampingi, tidak bisa dia belajar sendiri. Jadi didampingi sampai lancar. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin termasuk saya pun juga seperti itu ya, kalau belajar itu kalau bisa didampingi, terutama ketika kita mempelajari hal-hal baru yang belum kita ketahui seperti itu. Nah, jadi kalimat ajakan-ajakan ini mengajak si pembaca untuk ikut bergabung ke kursus online ya. Kursus online ini seperti itulah. Jadi itu sebagai contoh paragraf persuasif itu. Nah, kemudian itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis paragraf kita di pertemuan kali ini adik-adik ya. Nah, mungkin itu sekian untuk materi hari ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di poin terakhir itu ada tugas belajar mandiri adik-adik. Nah, jadi harapan saya adik-adik walaupun sibuk di rumah itu bisa menyesuaikan ya. Jadi tugas belajar mandiri ini maksudnya bukan tugas yang dikumpul adik-adik, tapi apa yang harus adik lakukan di rumah seperti itu untuk mata pelajaran simulasi komunikasi digital ini. Jadi harapan saya adik-adik yang pertama itu memperbanyak wawasan dan mempelajari jenis-jenis paragraf tadi ya. Jadi silakan melalui sumber apa saja, internet, buku, e-book ataupun YouTube, itu kalian cari lagi, tambah wawasan kalian mengenai jenis-jenis paragraf tadi, cari contoh yang lain yang mungkin lebih kompleks. Nah, kemudian yang kedua itu melalui berbagai sumber dari internet, buku, e-book, bahkan YouTube dan sebagainya. Jadi silakan cari informasi atau gampangnya saya bilang pelajari tutorial ya, nonton tutorial untuk mencari informasi terkait cara penggunaan software pengolah kata. Ya, jadi saya minta kalian di rumah, di sebelum minggu depan kita masuk ke software pengolah kata, itu kalian belajar duluan di rumah ya. Jadi bukan belajar minimal nonton videonya lah. Jadi tapi akan lebih bagus lagi ketika bisa nyoba ya. Namun misalkan kalau untuk mempelajari software pengolah kata itu tidak harus pakai laptop ya untuk saat ini ya. Tapi itu kalian bisa pakai smartphone kalian ya. Jadi itu. Namun di sini itu saya minta kalian wajib mempelajari yang namanya Microsoft Word. Ya, kalau bisa yang versi 2010 ke atas ya. Karena yang kalau 2007 itu saya bisa katakan sudah terlalu lama ya, sudah tidak dapat dukungan lah, seperti itulah.
Jadi Microsoft Word itu wajib kalian pelajari sehingga nanti kita bisa praktekkan di sekolah ketika PPKM ini sudah usai. Itu wajib. Nah, kemudian untuk yang di HP kalian itu kalian bisa install yang namanya Google Docs, WPS Office ataupun yang lainnya seperti itu. Ya, jadi itu sekedar untuk belajar biar kalian bisa berkenalan lah dengan yang namanya software pengolah kata. Jadi silakan ditonton saya tutorialnya. Jadi kenali apa sih itu software pengolah kata, apa itu Microsoft Word, apa itu Google Docs, dan apa itu atau apa itu WPS Office seperti itu ya. Jadi saya minta kalian berkenalan lah dengan tools yang akan kita gunakan pada praktek ini. Nah, seperti itu, mungkin itu dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga kedepannya kita bisa tingkatkan bersama lagi. Mungkin itu untuk materi kali ini. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi.